Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Durratun Nasihin. Masih Majelis Susani, majelis yang kedua fi Fadilati Shaumi pada menjelaskan kelebihan puasa. Lanjutannya ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridhan. Maka barang siapa yang ada ia dari kamu itu sakit, au ala safarin atau di atas safir, fa'iddatun maka beberapa hari min ayamin ukhra dari hari yang lain. Famangkana minkum maridhan. Barang siapa yang ada ia dari kamu itu sakit. Sakit yang bagaimana? Maradhan yadurruhu shaumu. Akan sakit yang memudaratkan akannya seorang oleh puasa. Wa ya'suru dan sukaria, ma'ahu bersamanya sakit. Sukarianya puasa bersamanya sakit. Sakit-sakit yang kalau kita puasa membahayakan. Berat untuk berpuasa kan? Dia bukan sakit ringan. Au ala safarin. Atau barang siapa yang di antara kamu itu safir. Di bulan Ramadan safir. Mana safir di sini rakibi safarin yang menempuh perjalanan. Maknanya dia sudah disebut sebagai musafir. Ketika matahari terbit, dia sudah dalam keadaan safir. Bagi orang itu boleh berbuka kan? Wa fihi imaun bi anna man safara asna al-yaumi lam yuftir. Fihi padanya firman Allah au ala safarin itu ada isyarat bahwa sungguh orang yang musafir ia pada pertengahan hari ini saya tidak berbuka ia. Dengan bahasa orang-orang yang musafir ya pada pertengahan hari itu kabar anna itu tidak berbuka ya. Kalau kita safir sudah terbit fajar baru berangkat dari rumah, itu ketika berangkat kan kita belum disebut safir. Nah, ketika itu kita nggak boleh berbuka. Untuk hari itu nggak boleh berbuka, nggak dapat ruksah dulu. Besoknya baru. Nah, barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam keadaan safir, fa'idatun, maka itu beberapa hari dari hari-hari yang lain. Artinya dia mengganti. Boleh nggak puasa karena sakit, boleh nggak puasa karena safir, tapi dengan ketentuan dia mengganti di hari yang lain, mengqadha. Fa'alaihi shaumu iddati ayyamil maradi awis safari min ayyamin ukhar in aftara. Maka di atasnya orang itu puasa sebanyak hari-hari sakit atau hari-hari safir dari hari-hari yang lain jika berbuka ya ini. Jika dalam masa sakit tadi nggak puasa, dalam masa safir nggak puasa, berarti harus mengganti di hari yang lain. Selesai Qadhi Baydawi. Ini beliau mengambil dari tafsir Baydawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibni Auf. Dari Abdurrahman ibni Auf anin Nabi dari Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala. Sesungguhnya Nabi itu berkata, ya Nabi. Ja'ani Jibrailu. Datang kepadaku oleh Jibrail. Wa qala dan berkata, ya Jibrail. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. La yusalli alaika ahadun illa salla alaihi sab'una alfa malakin. Tidak berselawat kepadamu oleh seorang pun. Illa melainkan. Salla berselawat atasnya sab'una oleh 70. Alfa. 70, 70 apa 70? 70 ribu malaikat. Nah ini beliau membahas tentang selawat sedikit ya. Walaupun kelihatannya kayak nggak ada hubungan sama bab puasa kan. Minimal kita ambil isyarah bulan puasa juga harus banyak berselawat. Karena pahalanya banyak. Waman sholat alaihil malaikatu kana min ahlil jannah. Dan barang siapa yang berselawat atasnya oleh malaikat, niscaya ada ia dari penghuni surga. Nah, Zubdah. Ini dari kitab Zubdah. Anin Nabi dari Nabi alaihi salatu wasalam annahu wasungguhnya Nabi itu qala berkata ya Nabi hikayatan an rabbihi akan sebagai hikayah dari Tuhannya yang maha tinggi. Maknanya Nabi berkata dalam satu hadis kudusi. Apa bunyi hadis kudusi? Kullu amali bani Adam lahu illa sauma. Bermula semua amal anak Adam itu untuknya anak Adam illa sauma kecuali puasa. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu bagiku wa ana ajizi bihi. Dan saya yang akan membalas dengannya puasa. Ini panjang banget pembahasan para ulama tentang hadis ini kan. Nah, padahal semua amal anak Adam memang semuanya untuk anak Adam sendiri, nggak ada yang untuk Allah. Tapi di sini Allah kecualikan. Setiap amal anak Adam itu untuk anak Adam kecuali puasa. Nah, puasa untuk Allah katanya. Sebenarnya untuk anak Adam juga. Cuma kenapa di sini Allah menspesialkan untuk dirinya? Karena banyak alasan yang akan dijelaskan di depan.
Nah, ini juga ada nih. Kenapa? Kenapa dalam hadis ini atau dalam hadis kudsi ini Allah menyatakan puasa itu secara khusus untuk Allah. Lianna sawma sirrun laisa fi amalun yusyahadu. Karena puasa itu rahasia. Yang tidak ada dalamnya puasa itu amalan, perbuatan yang bisa dilihat baginya amal. Jadi puasa nggak kelihatan, nggak ada bentuknya. Karena puasa itu menahan ya. Nggak makan, nggak minum, nggak jima. Nggak melakukan apa-apa, niat doang udah puasa. Nah, jadi ada spesialnya. Bikhilafi sa'iri ta'ati dan sebalik semua ketaatan yang lain. Ketaatan yang lain, sholat ada gerakannya, zakat ada bendanya yang kita keluarkan. Haji apalagi kan? Itu alasan pertama. Alasan kedua, wali annahu sirrun la yarahu ahadun illallah ta'ala. Dan karena puasa itu rahasia. La yarahu yang tidak bisa melihat akannya puasa oleh siapapun selain Allah Ta'ala. Fal tazama jaza. Maka melazimkan ianya Allah akan balasannya puasa. Makna melazimkan ya Allah, maka Allah sendiri menyatakan kalau Allah yang akan membalas pahalanya puasa. Yaitu wa ana ajizibih. Itu makna fal tazama. Maka melazimkan ianya Allah akan membalasnya. Allah menyatakan bahwa dirinya langsung yang akan membalas. Waliza karena ini ruya anin nabi diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala sesungguhnya Nabi itu berkata ya Nabi idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun apabila tibalah oleh hari kiamat niscaya datanglah oleh satu kaum lahum ajnihatun yang bagi mereka kaum itu ada sayap-sayap ka ajnihatit thairi seperti sayap-sayap burung. Ada orang-orang yang bersayap di akhirat kita nggak paham nih. Fayatirun maka terbanglah mereka biha dengannya sayap ala haitonil jannah di tembok-tembok surga, di pagar-pagar surga pada terbang. Fayaqulu lahum khadinul jannati. Maka berkata bagi mereka oleh penjaga surga, "Man antum? Siapa kalian? Kok tiba-tiba udah di surga?" Fayaqulun mereka berkata, "Nahnu min ummati Muhammadin." Kami ini dari umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Fayaqulu maka berkata ianya khazinul jannah, penjaga surga. Hal ra'aitumul hisaba? Apakah kalian melihat akan hisab? Maknanya apakah kalian mengalami hisab? Diperiksa dulu. Fayaqulun mereka berkata, "La, enggak, kami enggak dihisab." Sumayaqulu sanian kemudian berkata ianya khazinul jannah pada kali yang kedua, "Hal ra'aitumus sirata? Apakah kalian melihat akan jembatan? Apakah kalian menuju ke sini lewat jembatan?" Fayaqulun berkata mereka, "La, enggak juga." Summa yaqulu kemudian berkata ianya khazinul jannah. Bima wajadatum hadhihi darajati. Dengan apa kalian mendapatkan akan ini derajat? Kok bisa kalian langsung ke surga? Amalan apa yang kamu lakukan? Fayaqulun maka berkatalah mereka semua. Abadana Allah Ta'ala sirran fi dari dunia. Kami menyembah, kami beribadah kepada Allah Ta'ala secara sir, yaitu puasa maksudnya fi dari dunia di negeri dunia wa ada jannata siran fil akhirah dan memasukkan oleh Allah akan kami ke dalam surga secara rahasia di akhirat. Makanya di akhirat nggak ada hisab. Nah, ini penyemangat untuk orang yang puasa. Diambil dari kitab Tubdatul Wa'id. Wa idza khafa shaimu ala nafsil halaka. Apabila khawatir, apabila takut oleh orang yang puasa, takut terhadap dirinya akan binasa. Binasa, takut sakit, takut meninggal. Minal ju'i wal atshi. Dari haus, dari lapar dan haus. Khawatir karena puasa lapar banget, nggak tahan lagi ya, sampai bergetar gitu, sampai mau pingsan, haus banget. Au kana maridan atau ada ia itu sakit, fa khafa ziyadatal maradi, maka takut ia akan tambah sakit. Jadalahu ayuftira. Nisya boleh baginya orang oleh bawa berbuka ya. Dalam keadaan seperti ini boleh berbuka. Kenapa? Li'annal halata halatut darurati. Karena keadaan itu keadaan darurat ya. Kalau darurat sesuai dengan kaidah wa daruratu tubihul mahdurat. Bermula darurat itu membolehkan ya akan yang haram, akan yang tidak boleh. Enggak puasa sebenarnya enggak boleh, tapi karena darurat, takut tambah sakitnya, ya, udah lemah banget, jadi membolehkan yang enggak boleh. Nah, itu diambil dari kitab Raudatul Ulama. Ruya anin Nabi telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala bahwa sungguhnya Nabi itu berkata ya Nabi, "U'tiyat ummati khamsata asya." Telah diberikan kepada umatku akan 5 perkara. Lam tu'ta li ahadin qablahum yang tidak diberikan akan dianya 5 bagi seorang pun sebelum mereka. Ini kekhususan
umat Nabi. 5 hal yang khusus Allah berikan ke umat Nabi. Al-awwalu idza kana awwalu lailatin min ramadhana yanzurullahu ilaihi birrahmah. Bermula yang pertama itu apabila adalah awal malam dari Ramadan, niscaya melihat oleh Allah kepada mereka dengan lihat kasih sayang. Allah menurunkan banyak rahmatnya di awal Ramadan. Wa man nadzarallahu ilaihi birrahmati la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Dan barang siapa yang melihat oleh Allah kepadanya dengan rahmat, niscaya tidak akan menyiksa, yang Allah akan nyaman sesudahnya dilihat oleh Allah selama dari sisa Allah. Wasani ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Bermula yang kedua, itu memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan para malaikat bil istighfar untuk beristighfar bagi mereka umat Nabi. Wasalisu anna raihata fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil misik. Yang ketiga itu bahwa sungguh bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi, lebih bernilai di sisi Allah dari wangi misik, wangi kasturi. Warabi'u yang keempat yaqulullahu ta'ala lil jannah, berfirman oleh Allah Ta'ala bagi sorga, ittakhidhi zinataka, ambil olehmu akan hiasan. Maknanya Allah menyuruh surga untuk berhias kan? Kita nggak paham nih bagaimana cara surga berhias. Ya, mungkin malaikat menghiasi surga. Wayaqulu, dan berkata ianya Allah, tuba li'ibadiyal mu'minin hum awliyai, berbahagialah. Tuba bermula kebahagiaan, kebaikan itu bagi hamba-hambaku yang beriman. Hum awliyai, mereka itulah wali-waliku. Wal khamisu yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an, mengampuni oleh Allah Ta'ala bagi mereka semuanya. Walidha, karena ini ruya diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa sungguhnya Abu Hurairah itu berkata, ya, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, ini khusus tadi, Allah ampuni mereka semua yang puasa. Berdasarkan hadis ini, barang siapa yang puasa ia akan Ramadan karena imannya, karena keikhlasannya, atau ihtisaban karena mengharap pahala, ghufira lahu, niscaya diampuni bagi dia akan apa yang telah terdahulu ia dari dosa-dosa. Zubdatul wa'idin. Ruya anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, wa sungguhnya Nabi itu berkata, iya, Allah ta'ala fi kulli sa'atin min Ramadan, sungguhnya Allah Ta'ala dalam setiap jam dari Ramadan itu yu'tiqu, memerdekakan ianya Allah sita mi'ati ala raqabatin, akan 600 ribu orang, ribu leher orang, minan nar, dan neraka setiap waktu. Ya, setiap waktu, setiap jam di bulan Ramadan 600 ribu orang yang sudah berhak masuk neraka dibebaskan. Nah, siapa orang itu? Mimman istaujabal azaba, dari orang-orang yang berhak akan siksa hingga malam qadar. Dari awal Ramadan hingga malam qadar, setiap jamnya 600 ribu orang dibebaskan. Wa fi lailatul qadri yu'tiku bi'adadi man a'taqa min awali syahri. Dan dalam malam qadar memerdekakan oleh Allah dengan sejumlah orang yang telah Allah merdekakan dari awal bulan. Nah, di malam qadar di total semuanya. Semuanya yang sudah dibebaskan berapa? Ya, misalkan malam qadar malam 27, berarti dari malam 1 sampai malam 27 di total semuanya, kemudian sejumlah itulah dibebaskan di malam qadar. Wa fi yaumil fitri yu'tiqu bi'adadi man ataka min awali syahri ila yaumil fitri. Kalau kita lihat hadis ini, seolah-olah hari raya fitri lebih istimewa dari malam qadar kan? Dan pada hari fitri memerdekakan ianya Allah dengan sejumlah orang yang telah memerdekakan ianya Allah dari awal bulan hingga hari fitri. Di total semuanya dari awal bulan termasuk malam qadar, sejumlah itu dibebaskan di hari raya fitri ya. Kata Ustadz tuh hadis ini. Dari kitab Mishkat. Wa an Jabir, dan dari Jabir anin Nabi, dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu, wah sungguhnya Nabi berkata, ya, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila tibalah oleh akhir malam dari Ramadan, niscaya bakatis samawati wal ardu, menangislah oleh langit-langit dan oleh bumi, wal malaikatu, dan oleh malaikat, semuanya menangis musibatan karena musibah yang menimpa umat Nabi, musibatan li ummati Muhammadin, karena musibah yang menimpa bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apa musibah itu? Qila, dikatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayu musibatin hiya, musibah apa itu? Kok pada menangis? Katanya musibah menimpa umat Nabi. Musibah apa itu? Qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda,
Zahabu Ramadan, dianya musibah itulah perginya bulan Ramadan. Bulan Ramadan pergi. Qalat fa inna da'awati fihi mustajabatun. Karena doa-doa di bulan Ramadan itu dikabulkan. Sebenarnya di bulan lain juga dikabulkan. Wasadaqati maqbulatun, karena sedekah-sedekah itu diterima. Wal hasanati mudha'afun, karena kebaikan itu digandakan di bulan Ramadan. Wal adzaba madfu'un, dan azab di bulan Ramadan itu dihilangkan. Fa'ayu musibatin a'zamu min dhahabi Ramadan. Maka musibah apa itu yang lebih besar dari perginya Ramadan? Faiza bakati samawat wal ardu li ajlina, maka apabila menangislah oleh langit dan bumi karena kita, fanahnu ahaqqu bil bukai wa ta'assufi, maka kita bermula kita itu lebih berhak dengan menangis dan menyesali, ta'assuf menyesali. Lima, karena ma yang kati'u anna, karena ma yang hilang ya nyama dari kita. Apa ma yang hilang dari kita, yang putus ya nyama dari kita, min hadhil fadaili wal karamah, dari ini keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan. Kita lebih pantas untuk menangis karena kemuliaan-kemuliaan yang banyak di bulan Ramadan yang hilang dari kita dengan sebab berlalunya Ramadan. Diambil dari kitab Hayatul Qulub. Waruwiya anin Nabi, dan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala, wasu Nabi itu berkata, ya, Inna Allah Ta'ala khalaqa malakan lahu arba'atu aujuhin. Sungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan dianya Allah akan seorang malaikat lahu arba'atu aujuhin, yang baginya malaikat itu ada empat muka. Aneh ini kalau kita pikir ya. Malaikat empat mukanya. Min wajhin ila wajhin masiratu alfi sanatin. Dari satu wajah, dari satu muka ke muka yang lain itu perjalanan 1.000 tahun. Masya Allah kan? Gede banget malaikat. Fabi wajhin yasjudu ila yaumil qiyamah. Maka dengan satu wajah sujud ianya malaikat hingga hari kiamat. Yaqulu fi sujudihi, berkata ianya malaikat dalam sujudnya. Subhanaka ma'a'zama jamalak. Maha suci engkau ya Allah. Ma'a'zama. Betapa agung keindahan engkau ya, ya Allah. Ma ta'ajub. Ma'a'zama jamalak. Betapa agung keindahanmu ya Allah. Wabi wajihin yang dulu ila jahannam, dan dengan satu muka melihat ianya malaikat ke neraka jahannam. Yaqulu, berkata ianya malaikat, alwailu liman dakhalaha. Bermula kecelakaan itu bagi orang yang masuk ia ke dalamnya neraka. Wabi wajihin yang dulu ilal jinan, dengan satu muka melihat ianya malaikat kepadanya muka, wa yaqulu, dan berkata ianya malaikat, tuba liman dakhalaha. Bermula kebahagiaan itu bagi orang yang memasuki ia akannya surga. Wabi wajihin yang duru ila arsyir rahman, dan dengan satu muka melihat ia kepada arsy ar-rahman. Wa yaqulu, dan berkata ianya malaikat, Rabbirham wala tu'azib shaimi Ramadhan. Ya Tuhanku, irham, sayangi olehmu, wala tu'azib, janganlah engkau menghukum, menyiksa, shaimi akan orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari kitab Zahratur Riyad. Wa anin Nabi, dan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dari Nabi alaihi salatu wasalam. Annahu qala, maksud Nabi itu berkata, ya, Inna Allah Ta'ala ya'murul kiramal katibin fi syahri Ramadhan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan ya akan malaikat kiraman katibin di bulan Ramadan, ayat tubuh al-hasanati, bahwa menulis oleh mereka akan kebaikan-kebaikan, li ummati Muhammadin, bagi umat Muhammad alaihi salatu wasalam, wala yaktubu alaihi musayyiat, dan tidak menulis oleh mereka kepada mereka umat Nabi akan keburukan-keburukan. Wa yudhibu anhum, dan menghilangkan dianya Allah dari mereka dzunubahumul madiyata, akan dosa-dosa mereka yang lalu. Qala alaihi salatu wasalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa ia akan Ramadan imanan, karena keimanannya, wahtisaban, karena mengharapkan pahala, ghufira lahu, niscaya diampuni baginya ma taqaddama, akan ma yang telah terdahulu ya min dzambihi, dari dosanya. Ini hadis ini udah berulang-ulang, diambil dari kitab Zahratur Riyad. Dikit lagi. Eh. Yuqalu as-sawmu salasu darajatin, dikatakan orang bermula puasa itu ada tiga tingkatannya. Saumul awami, puasa orang awam, orang umum. Saumul khawasi, puasa orang khusus.
Somu khawasil khawas, puasa orang khususnya khusus. Ama somul awami. Adapun bermula puasa orang awam, fakaful batni wal farji angkata syahwat. Maka itu menahan perut, menahan kemaluan dari menunaikan syahwat, dari memenuhi hawa nafsu kan. Nggak makan, nggak minum udah disebut puasa, nggak jima. Wa amma somul khawasi. Adapun puasa orang khusus, fahuwa somul salihin. Nah, itu puasanya orang soleh ini ibarat ihya ini beliau kutip kan. Puasanya orang soleh. Bahwa dan dianya puasa khawas itu kaful jawarihi anil athami. Menahan segala anggota badan dari maksiat, dari dosa-dosa. Fala yatimmu zalika illa bimudawamati khamsati asya'a. Maka tidak sempurnalah oleh ini puasa khawas kecuali dengan menjaga lima perkara, menetapkan lima perkara. Al-awwalu ghaddul basari an kulli ma yuzammu syar'an. Yang pertama itu menjaga pandangan dari setiap apapun yang dicela akan dia nyama dalam agama. Apa yang Allah larang tinggalkan. Wasani hifdzul lisani anil ghibah. Yang kedua yaitu menjaga lidah dari menggosip, wal kadhibi dari berbohong, wan namimati gaduh domba, wal yaminil ghamusi dari sumpah palsu. Lima rawa karena hadis yang meriwayatkan oleh Anas. Lima karena rawa Anasun yang telah meriwayatkan oleh Anas anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anahu qala bahwa Nabi itu berkata ya. Khamsatu asya'a tuhbitus sawma. Bermula lima perkara itu menghapus ia akan puasa. Apa maksud menghapus ini? Itu butilu sawabahu, yakni membatalkan ia akan pahalanya puasa. Yaitu al-kadzibu bohong, wal ghibatu gosip, wan namimatu ngadu domba, wal yaminul ghamus sumpah palsu, wan nadru bisyahwah bisyahwatin dan melihat dengan hawa nafsu. Wasalisu kaful udhuni anistimai kulli makruhin. Yang ketiga itu menjaga kuping dari mendengar setiap yang dibenci, setiap yang dilarang oleh Allah. Warabi'u kafu jami'il a'dha'i anil makarih. Yang keempat menjaga segala anggota badan dari hal yang dibenci, yang dilarang agama. Wa kaful batni anisyubuhati fi waqtil iftar. Dan menahan perut, menjaga perut dari syubhat, dari memasukkan ke dalamnya yang syubhat, fi waqtil iftar pada waktu berbuka. Karena siangnya kita menahan diri dari yang halal, jangan sampai ketika ketika berbuka memasukkan yang haram. Itulah makna lisomi anit ta'amil halali. Karena tidak ada makna, tidak ada arti bagi puasa, bagi menahan diri dari makan yang halal. Summal iftari alal harami, kemudian berbuka atas yang haram. Nah, nggak ada makna kan? Karena nggak ada makna bagi puasa dari makanan yang halal, kemudian berbuka kepada yang haram. Famasaluhu kaman bana kasran wahadama misran. Maka bermula misalnya orang menahan diri dari yang halal tapi buka dengan yang haram itu kaman bana kasran seperti orang yang membangun ia akan satu istana wahadama misran dan merusak ia akan satu kota. Merusak satu kota membangun satu istana kan manfaatnya nggak ada. Qala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Berapa banyak, bermula berapa banyak, kama khabariyah, bermula berapa banyak dari orang-orang yang puasa itu yang tidak ada baginya dari puasanya kecuali lapar dan haus. Al-khamisu alla yastaksira minal halali waqtal iftari. Yang kelima itu bahwa tidak memperbanyak ia dari yang halal pada waktu berbuka. Ketika berbuka pun jangan terlalu kenyang dari yang halal. Bihaisu yamla'u batnah. Bagaimana gambaran kenyang? Terlalu banyak makannya dengan sekira-kira memenuhi ia akan perutnya sampai kenyang banget ya. Dengan sekira-kira yamla'u memenuhi ia akan perutnya. Waliza karena ini larangan kenyang walaupun dari yang halal. Qala ahli salatu wassalam Nabi bersabda, "Ma min wi'ain abghada ilallahi min batnin mali'in minal halal." Tidak ada dari satu kantong yang paling benci kepada Allah dari perut yang penuh dari yang halal. Wa amma somul khawasil khawas. Adapun puasa orang khususnya khusus, fasomul qalbi maka itu puasa hati anil himamid daniyah dari keinginan-keinginan yang rendah wal afkari dunyawiyah dan dari pikiran-pikiran duniawi. Ini tingkatan ketiga ini nggak mikirin dunia lagi ini. Nggak mikirin menu berbuka, nggak mikirin baju lebaran ya. Wakafu amma siwallahi bil kulliyati. Dan menahannya seseorang dari apa yang selain Allah dengan seluruhnya. Nah, nggak mikir selain Allah. Faiza tafakkara hadha shaimu fima siwallahi, maka apabila berpikir oleh ini orang yang puasa, apabila berpikirlah oleh ini orang yang puasa tingkat ketiga, berpikir fima siwallah pada selain Allah, yahsulul fitru min saumih, nisi hasillah oleh berbuka dari puasanya.
hasil berbuka puasanya batal maknanya. Bahwa rutbatul anbiya'i wasiddiqin, dan dianya tingkatan yang ketiga atau puasa khawasul khawas itu tingkatan para nabi dan siddiqin. Fa inna tahqiqa hadzal maqamil iqbalu ila Allah taala bil qulyati wal insirafu an ghairi. Maka bahwa sungguh mentahke ini makam. Mana mentahke? Maka bahwa sungguh mewujudkan ini makam. Ini makam ketiga itu caranya iqbalu, menghadap kepada Allah Ta'ala dengan seluruhnya. Jiwa raganya menghadap kepada Allah, wal insirafu dan berpaling an ghairihi dari selain Allah. Intaha dari kitab Zubdatul Wahidin. Sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.